Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bapak Zulkarnain dan Ibu Nabila, perkenalkan kami dari kelompok 18 yang beranggotakan Yusara Melinda, Anastasia Gloria Evelyn, dan Alia Rosiana. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait Python modeling untuk menjawab beberapa problem. Untuk problem pertama itu ada assembly line balancing, di mana pada study case ini ada sebuah pabrik elektronik memproduksi amplifier melalui lini perakitan yang memiliki 4 workstation, di mana proses perakitan ini terdiri dari 12 task, masing-masing memiliki durasi tertentu dan hubungan precedence, yaitu operasi tertentu hanya dapat dimulai setelah operasi sebelumnya yang selesai. Nah, di sini manajer produksi ingin mendistribusikan seluruh task ke dalam 4 workstation dengan tetap memenuhi seluruh precedence constraint, dan tujuan dari distribusi ini adalah untuk memperoleh cycle time yang paling pendek, yaitu waktu total yang diperlukan untuk merakit satu amplifier di lini tersebut. Nah, dari study case tersebut, dari kami akan menyusun problem description yang dimulai dari parameters and data, di mana jumlah workstation pada problem ini ada 4 workstation, jumlah tasknya adalah 12 task, kemudian ada immediate predecessors, yaitu daftar ketergantungan untuk masing-masing task beserta durasinya, lalu struktur prosesnya dilalui oleh amplifier yang dirakit dengan 12 task yang diulang pada setiap unit yang melewati lini. Lalu pergerakan lininya adalah setelah sebuah amplifier selesai pada workstation terakhir, amplifier pada workstation sebelumnya bergerak satu posisi ke depan dan satu unit baru masuk ke workstation pertama. Nah, untuk asumsi dari case problem assembly line balancing adalah setiap task diproses tanpa interupsi, satu workstation mengerjakan satu operasi pada satu waktu, kemudian precedence constraints harus dipenuhi, setiap task harus dialokasikan ke satu workstation, dan cycle time dihitung berdasarkan waktu maksimum workstation. Dan untuk decision variables pada problem ini ada dua, yaitu penugasan task ke workstation dan penentuan cycle time-nya. Dan untuk batasan atau constraint dari problem ini adalah mulai dari precedence constraints, di mana task hanya dapat ditempatkan pada workstation yang tidak berada sebelum workstation predecessornya. Kemudian ada assignment constraint, di mana setiap task harus dialokasikan tepat ke satu workstation. Kemudian ada workstation processing constraint, di mana durasi total task yang dialokasikan ke suatu workstation tidak boleh melebihi cycle time. Dan yang terakhir, constraint-nya ada single operation rule, di mana alokasi memastikan bahwa workstation tidak menjalankan lebih dari satu operasi pada waktu yang sama. Sehingga, untuk problem ini, fungsi tujuannya adalah untuk meminimalkan cycle time. Dari problem tersebut, untuk mempermudah penggambaran problem, maka diilustrasikan melalui graph of task with duration-nya dengan meminimalkan cycle time. Di sini juga terdapat deskripsi dari masing-masing task tersebut. Untuk mathematical notation-nya dari problem tersebut disusun dengan set, parameter, dan decision variable. Untuk setnya pada problem ini ada task yang menghimpun semua task pada proses, di mana di sini terdiri dari I sebagai notasi untuk merepresentasikan tiap task dari 1 sampai dengan 12. Kemudian ada himpunan workstation, di sini ditandai dengan notasi MACH atau machine, singkatan dari machine. Di sini ada 4. Dan untuk mempresentasikan masing-masing workstation dinotasikan dengan M. Kemudian himpunan precedence arcs itu dinotasikan sebagai arcs, di mana ada I, J, di mana I adalah predecessor langsung task pada J. Kemudian untuk parameternya, durasi dari setiap task I dalam menit, dan untuk decision variabelnya itu ada dua, yaitu assignment variable, di mana assignment variable ini bernilai biner. Dia akan bernilai 1 jika task I ditempatkan pada workstation M, dan bernilai 0 jika tidak. Dan untuk cycle time variable, ini merepresentasikan upper bound of workstation workload cycle, di mana akan selalu lebih besar daripada 0. Kemudian untuk mathematical model ini disusun dari objective function dan constraint-constraint-nya. Dimana untuk objective function-nya itu adalah minimum cycle, lalu constraint-nya ini dibagi menjadi 3 batasan, yaitu yang pertama ada task assignment, di mana setiap task diproses hanya pada satu workstation. Lalu untuk workload station, di mana workload station pada M tidak boleh melebihi cycle time yang sedang diminimalkan. Dan yang terakhir ada precedence feasibility, di mana task J tidak boleh ditempatkan pada workstation yang lebih awal dari predecessornya I. Seperti itu, sehingga dapat diformulasikan matematika modelnya adalah sebagai berikut. Lalu kami melakukan analisis untuk penyelesaian problem assembly line balancing menggunakan Python, dan didapatkan hasil optimal cycle time diperoleh 20 menit dengan setiap workstation itu memiliki assignment task pada masing-masing workload-nya juga. Dari sini, workstation pertama itu memuat task 1, 2, 4, 5 dengan total workload-nya adalah 19 menit. Lalu workstation 2 memuat task 3, 7, 11 dengan workload-nya 20 menit. Kemudian ada workstation 3 yang memuat task 6 dan 8 dengan total workload-nya 19 menit. Dan untuk yang terakhir ada workstation 4 di mana memuat task 9, 10, 12 dengan total workload-nya ada 18 menit. Nah, hasil dari solusi ini menunjukkan keseimbangan assembly line workload pada setiap workstation dan memenuhi setiap constraint pada model, yaitu setiap task dialokasikan tepat ke satu workstation dan total waktu pada setiap workstation tidak melebihi cycle time, di mana tadi cycle time-nya itu ada 20 menit, serta seluruh urutan precedence antar task terpenuhi.
Lalu untuk selanjutnya kami juga menguji sensitivity analysis sebagai pengujian sensitivitas cycle time terhadap perubahan durasi task yang berada pada workstation yang berpotensi mengalami bottleneck. Nah, ini dilakukan perubahan pada parameter durasi task, yaitu dengan menaikkan waktu pengerjaan task 7 sebesar 3 menit. Jadi, awalnya dari 9 menit, kita coba naikkan menjadi 12 menit. Nah, kenapa? Karena dari task 7 itu merupakan salah satu task yang dialokasikan ke workstation 2 pada solusi baseline. Dan workstation 2 itu adalah workstation dengan beban kerja tertinggi, yaitu 20 menit, yang sama dengan nilai cycle time minimum yang dihasilkan pada model dasar. Nah, perubahan durasi ini secara langsung mengubah total workload workstation 2 yang kemudian berpotensi mempengaruhi nilai cycle time. Karena workstation 2 sebelumnya telah berada pada batas maksimum workload yang diizinkan oleh constraint model. Nah, sehingga saat kita coba running di Python, itu diperoleh optimal cycle time-nya tetap sama, yaitu 20 menit dari solution baseline. Nah, workload pada workstation 1 dan workstation 4 itu juga bernilai sama dengan cycle time juga. Namun, jika durasi task 7 lebih dari 12 menit, maka solusi optimal cycle time-nya juga bertambah. Nah, peningkatan durasi task pada workstation yang memiliki workload yang sama dengan cycle time dapat mempengaruhi pemerataan pengalokasian task serta optimal cycle time pada keseluruhan ini. Pada slide berikut, kami tunjukkan juga untuk optimal cycle time ketika task 7 itu berdurasi 12 menit, maka dia optimal cycle time-nya tetap masih 20, tapi ketika kita naikkan 1 menit, yang berarti itu berdurasi 13 menit, optimal cycle time-nya akan berubah menjadi 21. Dan di sini hasil dari pengalokasian tiap task pada workstation, itu kita bisa ngecek untuk di workstation 1 workload-nya ada 20, workstation 2 ada 19, workstation 3 21, dan workstation 4 itu ada 16. Nah, ini dapat terlihat ya kalau misalnya pendistribusian line balancing pada assembly ini kurang merata gitu. Dan sehingga yang dapat disimpulkan pada problem 1 assembly line balancing adalah di mana masalah pada assembly line balancing ini untuk meminimalkan cycle time dan dapat diilustrasikan menggunakan grafik berikut dengan didapat solusinya itu adalah optimal cycle time adalah 20 menit dengan masing-masing workstation 1 memproses tiap task dan memperoleh workload yang balance. Kemudian assembly line workload seimbang pada setiap workstation dan memenuhi setiap constraint pada model. Kemudian dari kami melakukan sensitive analysis, yaitu peningkatan durasi pengerjaan pada task 7, dan didapat hasilnya adalah durasi task pada workstation yang memiliki workload yang sama dengan cycle time itu sensitif dengan keseimbangan pengalokasian task serta hasil optimal cycle time pada keseluruhan lini. Untuk demonstrasi pada Python akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang pertama terkait assembly line balancing. Jadi di sini ada sebuah pabrik yang merakit amplifier dalam 12 operasi yang harus dibagi ke dalam 4 workstation untuk meminimalkan cycle time sesuai dengan urutan pengerjaannya. Jadi di mana setiap tugas ini harus dikerjakan di satu workstation tanpa jeda dan tiap workstation hanya mengerjakan satu operasi pada satu waktu. Baik, setelah kita running untuk step pertama dan step kedua, kita masuk ke bagian define data, yaitu yang pertama adalah list of tasks, yaitu 1 sampai 12. Jadi di sini kita memiliki ada 12 tugas yang harus diselesaikan untuk merakit satu amplifier, yang mana menunjukkan bahwa tugas tersebut dari nomor 1 hingga 12. Jadi ini kita langsung tulis aja, task sama dengan list, uh, list range 1 sampai 13. Selanjutnya masuk ke durasi untuk masing-masing tugas. Ini durasinya tuh misalnya task pertama ini membutuhkan waktu 3 menit, task 2 6 menit, hingga seterusnya. Jadi kita langsung tulis saja duration sama dengan langsung satu task pertama ini butuh waktu 3 menit, task kedua ini butuh waktu 6 menit, task ketiga butuh waktu 7 menit, task keempat ini butuh waktu 6 menit, kemudian task 5 ini butuh waktu 4 menit, kemudian task 6 butuh waktu 8 menit, kemudian task 7 ini butuh waktu 9 menit, kemudian task 8 butuh waktu 11 menit, task 9 butuh waktu 2 menit, kemudian task 10 butuh waktunya ini 13 menit, 13 menit. Kemudian tas 11 ini waktunya 4 menit, dan terakhir tas 12 butuh waktu di 3 menit. Baik, selanjutnya kita menentukan presiden constraint, yang mana ini tas I itu harus selesai sebelum tas C dimulai. Yaitu kita tik precedence sama dengan kurung kurawa, itu ada 1 dengan 2, kemudian 1 ke 3. Selanjutnya ada 2 ke 4, kemudian ada 2 ke 5, dan 2 ke 6. Selanjutnya ada 3 ke 6, terus itu 3 ke 7. Kemudian ada 6 ke 8, terus itu ada 7 ke 11, kemudian ada 8 ke 9, 8 ke 10. Selanjutnya ada 4 ke 9, terus itu ada 5 ke 9, kemudian ada 9 ke 12, kemudian ada 10 ke 12. Oke. Selanjutnya, number of workstation. Jadi ini kita kan ada workstationnya tuh ada 4, jadi kita tulis saja W sama dengan 4, kemudian workstation sama dengan range dari 1, W ditambah 1. Kemudian kalau sudah, kita running.
Ini udah sesuai, masuk ke step 4. Itu define decision variable dan sebagainya. Kemudian yang pertama kita create model dulu, itu berarti model. Model sama dengan model, kita beri nama assembly line balancing. Oke, selanjutnya decision variable yang pertama ini penugasan tugas untuk ke workstation. Jadi ini X sama dengan kurung kurawah I, W, I, W. Kemudian model add var dengan var type. Var type-nya ini adalah sama dengan binary. Dengan name sama dengan fx, kemudian kurung kurawah kurung kurawah I, kemudian underscore kurung kurawah lagi W. Ditutup, kemudian masuk ke model binary for IW, model advanced file type, binary name X, kemudian ini for I in test, for W in workstations. Oke, ini sepertinya ada keliru. Oke, selanjutnya untuk decision variable kedua ini untuk bagian cycle time, jadi kita kasih huruf C dengan model add var dengan var type-nya itu continuous sama dengan continuous. Continuous kemudian dengan name sama dengan C. Oke. Selanjutnya masuk ke objective function. Jadi objective function tadi kita ingin meminimalkan cycle time, yaitu langsung saja model objective sama dengan minimize dari C. Lanjut ke constraint, ini adalah setiap tugas tepat di satu workstation. Jadi ini for i in task ini adalah model plus sama dengan exam, x kurung kurau, x sub kurung kurawah i, w, kemudian ini for w in workstations, ini sama dengan 1. Selanjutnya ke constraint yang kedua, yang mana beban kerja workstation ini harus kurang dari sama dengan dari cycle time, yaitu berarti for w in workstations adalah hmm, model plus sama dengan exam, kemudian exam ini durasi dari i, kemudian dikali dengan x dengan i, w for i in task kurang dari C. Baik, selanjutnya yang terakhir untuk bagian urutan pengerjaan. Berarti ini for I, J in precedence adalah model plus sama dengan exam dalam kurung W dikali X I W for W in workstation. Ini kurang dari sama dengan. Kemudian workstation kurang S. Oke, terus ini masuk ke bagian lagi yang satunya, yaitu adalah exam dan kurung W kali X C C, W for W in workstations. Oke, selanjutnya kita uji, kita running. Ini ada invalid syntax, koma. Oke, ya ada invalid. Ini exam sama dengan 1. Berarti ini exam dengan, oke, ini X-nya pakai I. Ulang, coba kita running ulang. Oke, udah benar. Selanjutnya, untuk step kelima, swap the model. Berarti ini kita dapat panggil untuk statusnya itu model optimize. Status model optimize, kemudian kita running lagi. Udah. Selanjutnya, untuk bagian step terakhir yaitu print result. Yang pertama, kita panggil dari print status tadi. Ini kita panggil print, yaitu
eh, print, mana kurung buka, status, status titik dua koma status. Oke, selanjutnya kita panggil lagi untuk optimal cycle time. Optimal cycle time. Optimal cycle time sama dengan C dikali X. Oke. Selanjutnya masuk ke print dengan entas assignment. Entas assignment. Yang mana for I in task itu selanjutnya for W in workstations. Kemudian if X I W titik if W titik X kurang atau lebih besar sama dengan 0,99. Terus itu print buka F eh, tas dari I ini sama dengan workstations kurang berapa W. Oke, selanjutnya coba kita running. Nah, didapatkan setelah diselesaikan untuk step by stepnya didapatkan statusnya sudah optimal dengan total cycle time yaitu 20 menit dengan tas 1 ini workstationnya 1, tas 2 di WS1, tas 3 di WS2 hingga seterusnya. Oke, selanjutnya adalah problem kedua, yaitu terkait dengan problem. Di sini ada sebuah kilang minyak memproduksi butane, petrol, diesel oil, dan heating oil dari dua jenis crude oil melalui empat tahap utama, yaitu ada separation atau distilasi, cracking, upgrading, dan blending. Nah, pada prosesnya itu ada proses distilasi pada crude 1 dan proses distilasi pada crude 2. Di mana pada proses distilasi crude 1 itu mengandung 3% butane, 15% naphtha, 40% gas oil, 15% residu, dan untuk crude 2 itu mengandung 5% butane, 20% naphtha, 35% gas oil, dan 10% residu. Kemudian dari proses distilasi ini, residunya dikonversi melalui catalytic cracking menjadi crack naphtha sebesar 40% dan crack gas oil pada konsentrasi 35%. Naphtha juga dapat direformasi menjadi 15% butane dan 85% reformate. Nah, produk final dibuat dengan mencampur komponen-komponen berikut, di mana produk finalnya itu berupa petrol yang berasal dari reformate, butane, dan crack naphtha. Lalu ada diesel dari sweeten gas oil, crack gas oil, dan crack naphtha. Kemudian ada heating oil dari gas oil dan crack naphtha tanpa batasan komposisi. Nah, selain itu, kualitas petrol dan diesel harus memenuhi standar hukum, terutama terkait octane value, vapor pressure, dan volatility. Nah, dari study case tersebut, problem description-nya pada parameter and data itu ada yield process, di mana data ini menunjukkan beberapa fraksi butane, naphtha, gasol residu, reformate, dan produk cracking yang dihasilkan dari setiap unit proses. Kemudian ada biaya operasi unit, di mana parameter biaya distillation, reforming, desulfurization, dan cracking yang menentukan total biaya produksi. Kemudian parameter ada kapasitas unit proses, di mana ini merupakan batas maksimum input yang dapat diproses oleh reformer, desulfurizer, dan cracker. Kemudian ada ketersediaan crude, di mana ini merupakan jumlah maksimum crude 1 dan crude 2 yang dapat dipakai dalam suatu produksinya. Dan yang terakhir ada permintaan produk dan kualitas, yaitu nilai demand untuk butane, petrol, diesel, heating oil, serta parameter kualitas seperti octane, vapor pressure, dan sulfur yang harus dipenuhi. Nah, untuk asumsi dari problem description ini adalah semua proses dianggap linear, yaitu dari yield, biaya, kualitas, produk. Kemudian yield setiap unit proses dianggap tetap dan tidak berubah. Kemudian semua variabel bersifat continuous, blending sifat produk dianggap linear pada octane, vapor pressure, dan sulfur. Dan untuk asumsi terakhir adalah tidak ada loss atau byproduct lain selain yang dicantumkan di data. Untuk variable decision-nya pada problem description blending problem ini adalah jumlah crudes, habis itu ada aliran feed ke unit, dan komponen setiap barang jadi. Dan untuk batasannya dari masalah ini adalah penggunaan crude yang tidak melebihi dari ketersediaan crude, jumlah produksi dari masing-masing proses tidak melebihi kapasitas produksi, nilai oktan harus lebih dari 94, nilai vapor pressure harus kurang dari 12,7, nilai volatility harus lebih dari 17, dan jumlah sulfur harus kurang dari 0,05. Dan objective function untuk problem description ini adalah meminimalkan production cost. Untuk problem illustration-nya itu dapat digambarkan melalui simplified representation of a refinery. Di sini tujuannya untuk meminimalkan production cost dengan alurnya adalah dilalui oleh distillation, mulai dari crudes masuk ke tahap distillation, kemudian di situ terdapat butane, naphtha, residu gas oil, dan masing-masing dari proses dan bahan tersebut akan melalui proses reforming, ada cracking, dan desulfurization tergantung dari bahan-bahan tersebut. Dan hasilnya yang diharapkan adalah outputnya butane, petrol, heating oil, dan diesel oil. Dan di sini terdapat tabel yang mengacu pada karakteristik dari octane value, vapor pressure, volatility, dan untuk karakteristik octane value pada butane itu sudah diatur untuk dijadikan value-nya 120, untuk reformate 100, crack naphtha itu ada 74, dan lain sebagainya. Sehingga untuk, oh, gitu.
Selanjutnya, untuk mathematical modelnya pada problem blending problem, itu adalah terkait tujuan fungsinya, yaitu meminimasi biaya produksi dari distilasi dan pemrosesan intermediate-nya. Lalu di sini terdapat constraint, yaitu ada kendala aliran massa unit pemrosesan, lalu kendala kesetimbangan aliran dan blending, lalu ada kendala kualitas produk. Selanjutnya juga ada kendala kapasitas ketersediaan dan permintaan, dan mathematical modelnya ini mencampurkan dan menggabungkan, dan mathematical model ini menggabungkan antara tujuan fungsi dan juga batasan-batasan dari mathematical model blending problem. Dari kami melakukan analisis dan perhitungan menggunakan Python dan didapatkan dari hasil running Python untuk total biaya produksi minimal adalah sebesar 1.170.429 euro dengan detail produksinya ada sebanyak 40.000 ton bensin petrol yang diproduksi dari 6.424 ton butana, 24.690 ton reformate, dan 8.886 ton crack naphtha. Nah, nilai oktan bensin tersebut adalah 97,44 dan tekanan uapnya dihasilkan 12,15 dan totalitasnya adalah 21,38. Di sini terdapat sebanyak 30.000 ton minyak diesel yang dibutuhkan diproduksi dari 30.000,0 ton sweetened gas oil dan 0,0 ton cracked gas oil, sehingga menghasilkan kandungan sulfur sebesar 0,03%. Dan dari hasil ini juga sebanyak 42.000 ton minyak pemanas atau heating oil terdiri dari 18.000,0 ton sweetened gas oil, 8.653 ton cracked naphtha, dan 15.346,7 ton cracked gas oil. Nah, selain produksi tersebut juga dihasilkan 20.000 ton butana sesuai dengan kebutuhannya. Nah, dari hasil optimal itu valid, dihasilkan valid memenuhi constraint model juga dari permintaan, kapasitas, kualitas, massa, material, dan ketersediaan bahan baku, dan menunjukkan strategi produksi yang visible. Nah, kemudian dari kami melakukan analisa sensitivities di mana bertujuan untuk menilai bagaimana perubahan pada biaya pada distillation, reforming, desulfurization, dan cracking. Apakah mereka ini mempengaruhi solusi optimal pada model? Sehingga dari skenario perubahan cost ini, kami meningkatkan dan menurunkan biaya sebesar kurang lebih 10% dan kurang lebih 20%. Jadi kita ingin mengetahui apakah solusi optimalnya itu berubah dan apakah model tetap visible dan seberapa sensitifnya keputusan terhadap perubahan biaya. Nah, kemudian dari kami melakukan running di Python, didapatkan optimal solution jika cost-nya menurun 10% dan jika cost-nya meningkat 10% adalah sebagai yang tertera di slide. Kemudian juga dari kami melakukan optimal solution jika cost-nya menurun 20% dan jika cost meningkat 20%. Dan hasilnya ditabulasikan ke dalam tabel berikut. Jadi terdapat keputusan produksi per skenario, di mana di sini ada baseline-nya juga, yaitu solusi yang sesuai dengan problem kita. Dan kita bandingkan jika misalnya cost-nya kita turunkan 10%, kita tambahkan 10%, ataupun kita kurangi 20%, dan kita tambahkan 20%. Dan di sini juga kita bagi juga per item atau skenario-nya dari diesel, diesel sulfur, heating oil, sweetened gas oil heating, dan final produknya. Sehingga diperoleh untuk problem ini adalah objective function-nya adalah meminimalkan production cost, di mana dilalui dengan alur crudes yang memasuki proses distillation, lalu dari distillation itu mengandung dan memproduksi butane, naphtha, residu, dan gas oil, dan dari tiap material tersebut dilalui juga oleh beberapa proses sendiri yang hasilnya nantinya outputnya adalah berupa butane, petrol, heating oil, dan diesel oil. Sehingga ketika kami melakukan running, solusi yang didapat adalah optimal biaya produksi sebesar 1.170.429 euro dan semua permintaan produk tersebut terpenuhi dan solusi dari hasil kami juga batasannya kualitasnya dipenuhi juga. Pola blending optimal tercapai dengan petrol berbasis reformat, crack, naphtha, butane. Kemudian diesel sepenuhnya dari sweetened gas oil tanpa crack gas oil. Lalu heating oil gabungan sweetened gas oil, crack naphtha, crack gas oil, dan total biaya produksinya 1.170.429 euro yang menunjukkan konfigurasi produk visible. Dan kami melakukan sensitivitas analisis, yaitu berupa perubahan cost kurang lebih dari 10% dan 20% pada distillation, reforming, dan desulfurization cracking, dan didapatkan solusinya bersifat robust terhadap perubahan biaya proses, di mana komposisi blending dan alokasi produksi tidak berubah. Kemudian perubahan cost hanya mengubah total biaya produksi tanpa mempengaruhi keputusan operasional pada rentang yang diuji. Kemudian penyebab utama stabilitas solusi tampaknya adalah kombinasi demand yang meningkat dan persyaratan kualitas petrol atau diesel atau bukan. Penyebab utama stabilitas solusi tampaknya adalah kombinasi demand yang mengikat dan persyaratan kualitas petrol atau diesel, bukan keterbatasan pada kapasitas prosesnya. Selanjutnya kita akan define untuk objektif function dan juga modelnya. Di sini kita akan memberi nama modelnya sebagai refinery optimization dengan menggunakan pulp dan kita minimize. Lalu untuk decision variabelnya kita akan tentukan jumlah crude yang akan digunakan, jumlah bahan yang masuk ke unit, dan juga alokasi untuk blending. Yang pertama ini adalah jumlah banyak crude yang akan kita proses. Lalu di sini adalah untuk crude yang masuk ke reformer, desulfurization, dan juga cracker. Lalu untuk produk petrol, butane, reformer, dan juga crack naphtha, diesel untuk sweet gas oil, diesel untuk crack gas oil, dan juga diesel untuk crack naphtha. Dan juga di sini adalah untuk yang masuk ke heating oil untuk sweet gas oil,
crack gas oil dan juga crack naphtha. Dan juga kita define salah satu define untuk sales butane, yaitu um, produk dari hasil akhir butane tanpa melalui proses apa-apa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang constraint-nya, di mana di sini kita define bahwa untuk setiap butane digunakan, yaitu refinery menghasilkan butane, naphtha, gas oil, dan juga residu sesuai dengan yield distilasi. Lalu selanjutnya kita mendefine bahwa unit proses hanya bisa memproses banyak feed yang tersedia di distilasi ini, di mana reformer hanya menggunakan naphtha, resul hanya menggunakan gas oil, dan juga mereka menggunakan residu seperti denah prosesnya yang tadi telah ditunjukkan. Untuk batas kapasitasnya, di sini setiap unit memiliki limit maksimal dari yang tidak boleh dilampaui. Di sini, sorry. Jadi di sini input reformer bahwa tidak boleh lebih dari capacity reformer. Contohnya seperti ini. Selanjutnya untuk perhitungan dari hasil dari unit proses, yaitu ini adalah yieldnya dari masing-masing proses ya. Jadi reformer menghasilkan reformate dan juga butane dan lain sebagainya. Lalu untuk kebutuhan material untuk blending, di mana di sini butane yang hasil distilasi dan reformer ini harus cukup dari sales butane dan juga pet butane. Selanjutnya untuk hasil dari untuk di sini adalah definisi untuk total produk final, di mana menjumlahkan komponen penyusun masing-masing produk final. Dan ya, untuk masing-masing produk final. Lalu ini adalah di mana output harus lebih dari demand atau minimal memenuhi permintaan pasar. Dan ini adalah batas untuk ketersediaan crude-nya. Jadi penggunaan crude 1 harus kurang dari crude yang tersedia. Ya, jadi tidak boleh melebihi crude yang tersedia. Di sini adalah average untuk octane dari semua komponen petrol harus lebih dari 94. Ini untuk vapor pressure harus kurang dari 12,7 dari total petrol. Lalu untuk apa ini ya, volatility harus harus lebih dari 21,38 dari total petrol, dan juga untuk desulfurization harus kurang dari 0,05 dari total diesel. Dan juga untuk objektif production cost-nya, di mana kita akan define bahwa masing-masing cost dari setiap proses produksi yang ada. Selanjutnya kita akan solve untuk codingnya, di mana kita di sini akan menjalankan solver CBC untuk mencari solusi optimalnya. Di mana jika hasilnya menampilkan 1, maka model dianggap optimal. Lalu kita akan mengecek apakah solusinya optimal. Ya, jika status model optimal, maka hasil valid dan juga bisa dibaca. Jika tidak optimal, maka program ini tidak akan menjalankan bagiannya. Lalu di sini kita akan menggunakan def file x, yaitu kita hanya akan mempermudah pemanggilan nilai variabelnya aja untuk load-nya. Untuk perhitungan propertiesnya, di sini adalah untuk peprod, yaitu jumlah dari total petrol yang dihasilkan. Jika petrolnya lebih dari 0, maka P-oktannya sama dengan rata-rata oktan petrol. PVAP-nya akan menjadi rata-rata vapor pressure, dan vol-nya adalah rata-rata volatility. Sama seperti constraint yang ada di kualitas petrol yang di atas. Dan jika P-prod sama dengan 0, maka nilai propertinya sama dengan 0. Selanjutnya untuk perhitungan sulfur dan juga diesel, di sini. Dimana jika dieselnya lebih dari 0, maka akan hitung sulfurnya. Dimana menghitung sulfur rata-rata diesel berdasarkan komponen dari blending. Jadi kita akan print optimal solutionnya dari yang sudah kita jelaskan di atas, dan juga teksnya sesuai dengan apa yang mau kita tampilkan. Sehingga jika kita run, maka hasilnya kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Total production cost-nya yaitu 1.100.000 dengan memproduksi 40.000 ton petrol dari 6.200 total tons of butane, 24.000 reformate, dan lain sebagainya. Yang bisa dijelaskan selanjutnya dari active solution oleh rekan saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami terkait Python modeling dalam menjawab berbagai problem matematik. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan jika memang ada saran yang konstruktif, kami terbuka. Terima kasih, sekian, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Terima kasih.